Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Rasulullah ajma'in, amma ba'du. Puji syukur pada Allah yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, baik itu nikmat Islam, iman, kesehatan, dan nikmat-nikmat lainnya yang tak terhingga, yang tak bisa kita hitung. Kita jadikan air laut sebagai tintanya, ranting-ranting pohon yang ada di bumi ini sebagai pulpennya, maka tidak sanggup kita menghitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Dan selawat beserta salam kepada baginda Rasulullah SAW yang telah berjuang, yang telah mengorbankan jiwa raganya, yang telah berjuang dengan para sahabat sehingga kita hari ini bisa menikmati ajaran Islam, bisa memeluk agama Islam, dan beliau meninggalkan dua pusaka yaitu Al-Quran dan hadis. Ini adalah bukti cintanya beliau kepada kita. Dan cintanya Allah kepada kita apa? Cintanya Allah kepada kita itu diberikan kita Al-Quran. Al-Quran itu adalah bukti atau surat cinta Allah kepada kita. Tinggal kita sekarang bagaimana membalas cinta Allah kepada kita. Dan Al-Quran yang diturunkan melalui Nabi Muhammad ini adalah bukti Allah cinta kepada kita. Contohnya seperti ini, kita membeli sebuah produk, apakah itu elektronik atau apa, tentu di dalamnya ada petunjuk pemakaian alat tersebut, peralatan yang kita beli tersebut. Nah, begitu juga Allah menurunkan atau hambanya di dunia ini, hidup di dunia ini, Allah berikan petunjuk, Allah berikan pedoman supaya kita bahagia hidup di dunia dan akhirat. Ditambah lagi dengan pedoman dari Rasulullah SAW, yaitu hadis. Nah, apabila kita berpegang teguh pada dua ini, insya Allah hidup kita akan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Baik pemirsa Nurul Bayan TV yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan tiga fase meraih gelar takwa selama bulan Ramadan. Tapi sebelumnya ingin saya menyampaikan tentang diri kita ini ada tiga hal juga. Ada tiga hal pada diri kita yang kita harus seimbang. Harus seimbang memberikan asupan makanan kepada tiga komponen tersebut. Komponen pertama apa? Yaitu jasadiyah. Jasadiyah adalah fisik kita ini, harus kita beri makan. Apa makannya? Makanannya adalah menjaga kesehatan, istirahat yang cukup, asupan makanannya. Nah, itu semuanya harus kita jaga. Nah, begitu juga dengan yang kedua yaitu fikriyah. Fikriyah apa? Adalah akal pikiran kita. Apa makanannya? Makanannya ada ilmu. Kita berikan akal pikiran kita ilmu, kita belajar ilmu, baik itu ilmu yang memang kebutuhannya untuk dunia, baik itu untuk akhirat, ataupun ilmu yang kebutuhan dunia dan akhirat. Itu semua kita cari. Ya, memang Allah menyuruh kita berpikirlah, carilah ilmu. Ya, bahkan umat Islam wajib menuntut ilmu. Nah, jadi aneh kalau umat Islam mereka tidak berilmu. Kenapa? Allah saja sudah mewajibkan kita untuk menuntut ilmu. Yang ketiga apa? Yaitu ruhiyah. Ruhiyah adalah jiwa kita, iman kita. Makanya iman ini apa makan, jiwa ini apa makannya adalah ibadah kepada Allah, ubudiyah kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah. Ini akan meningkatkan iman kita. Ini akan memberikan makanan kepada ruhiyah kita sehingga ruhiyah kita akan kuat. Kita melihat para sahabat bahkan ada yang kecil, badannya kecil, tapi dia tidak gentar dengan bala tentara, dia tidak gentar dengan haral dan rintangan yang menghadang di depan dia. Bahkan nyawa dia jadi taruhannya, tidak gentar sedikit pun. Itu sudah dibuktikan oleh para sahabat. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah. Jadi ada tiga fase di bulan Ramadan ini. Apabila kita sukses melewati tiga fase ini, insya Allah kita bisa diberi gelar Allah takwa. Kita akan menjadi mukmin, muslim, mudah-mudahan menjadi muslim yang bertakwa.
Ini sesuai dengan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang sangat familiar ayat ini di semua tausiah, di semua ceramah-ceramah di bulan Ramadan sering disampaikan, yaitu ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, marilah melaksanakanlah puasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Artinya apa? Target dari puasa adalah kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Makanya 3 fase ini bisa kita lewati, insya Allah kita akan menjadi orang yang bertakwa. Fase pertama apa? 10 hari pertama. 10 hari pertama itu adalah di mana di situ adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah turun kepada kita, tercurah kepada kita sangat luas, tak terhingga. Makanya di bulan puasa itu amalan-amalan sunnah yang kita kerjakan itu sama seperti kita mengerjakan amal-amalan wajib di luar puasa, di luar Ramadan. Dan juga di kebaikan, pahala yang kita amal-amal ibadah yang kita lakukan, semuanya itu dilipat gandakan pahalanya, kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada kita. Dan rahmat dan kasih sayang Allah lain apa yang kita bisa rasakan? Contoh yang mungkin kita semua menikmati, contoh ketika kita berbuka puasa. Begitu nikmatnya kita ketika berbuka puasa. Artinya apa? Di situ berkah rahmat Allah turun kepada kita. Ada orang yang mungkin susah hidupnya, jangankan untuk membeli takjil, bukaan yang enak-enak, mungkin untuk bisa makan saja mereka susah. Tapi di bulan Ramadan mereka tidak kekurangan, mereka selalu ada bukaan untuk berpuasa. Ini apa? Ini adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada kita. Makanya di 10 pertama, bagaimana cara kita tingkatkan ibadah-ibadah kita, tingkatkan amal kita, amal ibadah kita, semua amal-amal sunnah, ibadah-ibadah sunnah kita laksanakan, kita tingkatkan, kita baca Quran, tilawah Quran, semuanya kita tingkatkan, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Fase kedua apa? Fase kedua adalah 10 hari kedua. Ini adalah yang mana di sini turun pengampunan Allah. Ini adalah fase pengampunan dosa, yang mana Allah ampunkan dosa umatnya, hambanya yang memohon ampun kepadanya. Allah ampunkan semuanya, baik itu dosa yang disengaja, yang tidak disengaja, dosa kecil, dosa besar. Selama hambanya meminta ampun yang tulus kepada Allah, Allah akan ampunkan di 10 kedua, di fase kedua di bulan Ramadan. Nah, bagaimana caranya untuk supaya kita memohon ampun, Allah ampunkan semuanya? Maka kita tingkatkan ibadah. Contohnya kita laksanakan solat tahajud, solat qiyamul lail. Kita bangun di 2/3 malam, di tengah malam kita solat, kita bermunajat kepada Allah, kita minta ampun kepada Allah, minta ampun atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan, maksiat-maksiat yang pernah kita lakukan. Dan insya Allah Allah akan ampunkan semuanya. Nah, terus fase ketiga. Fase ketiga adalah fase terbebasnya kita dari api neraka. Ya, jadi di fase ketiga Allah tutup pintu neraka, Allah buka seluas-luasnya, selebar-lebarnya pintu surga. Dan ini diberikan kepada kita semua hambanya. Nah, apa yang kita lakukan di bulan di fase ketiga ini? Banyak hal yang bisa kita lakukan. Bahkan kita harus tingkatkan baik siang, baik maupun malam di 10 terakhir. Bahkan ada orang di 10 terakhir ini memang sudah off-kan semua kegiatan-kegiatan yang sifatnya duniawi. Apakah itu mencari nafkah, segala macam mereka off-kan. Mereka istirahat, mereka berhenti, mereka fokus beribadah. Itulah yang dikenal dengan ada kegiatan itikaf. Ya, itikaf di masjid, di rumah Allah dengan niat untuk beribadah kepada Allah. Kegiatannya apa? Kegiatannya beribadah saja kepada Allah. Ada baca Quran, mengajarkan Al-Quran, belajar Al-Quran, mengkaji kandungan Al-Quran, solat sunnah, solat tahajud, solat duha, solat tarawih, witir, semuanya ditingkatkan di situ. Zikir, belajar ilmu agama, kegiatan sosial misalnya yang sifatnya ibadah, semua ditingkatkan di 10 terakhir. Mereka berburu, bahkan mereka sedikit tidur
Ya, sedikit tidur di malam hari, mereka bagaikan singa yang kelaparan. Mereka malam itu sepanjang malam beribadah kepada Allah, hanya sedikit tidurnya. Inilah kita memburu supaya kita terbebas dari api neraka. Dan di malam 10 terakhir juga, 10 terakhir Ramadan ini juga, itu ada peristiwa Lailatul Qadar. Karena Allah sudah sebutkan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu terjadinya di malam-malam ganjil, malam 10 terakhir. Nah, kita tidak tahu malam apa akan terjadinya. Tapi makanya banyak orang yang berburu malam Lailatul Qadar. Ya, bagaimana supaya dapat keistimewaan, dapat keberkahan malam Lailatul Qadar. Ini bagaimana caranya kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa Nurul Bayan TV yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan 3 fase yang kita lewati ini, kita mampu menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Kita hanya taat dan takut dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita takut kepada Allah. Karena kenapa pemirsa sekalian, kita dengan amal kita dari mulai lahir sampai kita meninggal, kalau dengan amal itu kita andalkan untuk masuk surga, maka itu belum tentu membawa kita ke surga. Tapi apa yang membawa kita ke surga? Ada ridho Allah, kasih sayang Allah, rahmat Allah. Nah, inilah di bulan Ramadan ini kita minta ridho Allah, kita minta rahmat Allah, kita minta anugerah Allah kepada kita. Pemirsa Nurul Bayan TV yang dirahmati Allah, mungkin inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Harapan kita semua, semoga kita bisa sama-sama menempah diri kita, melatih diri kita di bulan Ramadan ini, sehingga keluar kita dari bulan Ramadan ini nanti di bulan-bulan lainnya kita betul-betul menjadi insan dan hamba Allah yang bertakwa. Mudah-mudahan nasihat atau tausiah ini bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri terutamanya, dan juga mungkin bisa bermanfaat untuk pemirsa sekalian. Yang baik datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Saya mohon maaf, mungkin ada kata-kata yang tidak pada tempatnya, ada kesalahan yang terucap, saya mohon maaf. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.